Di tengah hujan deras dan kabut tebal yang menyelimuti alas roban, 5 pemuda yang tengah melintasi hutan angker itu mulai merasakan ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Setelah melihat sosok misterius di balik pepohonan dan mendengar langkah-langkah berat yang menghampiri mobil mereka, mereka pun terperangkap dalam kegelapan yang semakin mencekam. Apakah mereka akan selamat, ataukah ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu mereka di luar sana? Temukan jawabannya dalam Siluet Malam yang penuh misteri. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang tidak akan pernah kalian lupakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian, agar mereka juga bisa merasakan misteri yang sama. Tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pendapat dan cerita horor seram untuk dibagikan. Terima kasih, semoga diberi sehat dan bahagia selalu. Selamat menonton. Pada suatu malam yang gelap dan berkabut, sekelompok pemuda dari kota memutuskan untuk melakukan perjalanan ke sebuah desa di ujung timur, melewati alas roban, hutan yang dikenal angker di Jawa Tengah. Meskipun sudah banyak cerita yang beredar tentang mistisnya kawasan tersebut, mereka tetap bertekad untuk melanjutkan perjalanan. Mereka berpikir cerita-cerita itu hanya tahayul belaka, rekaan orang yang ingin menakut-nakuti. Mereka merasa yakin tidak ada yang perlu ditakuti selama mereka bersama-sama. Haris, sang sopir, memacu mobilnya dengan kecepatan sedang, sementara keempat temannya, Dika, Indra, Yuni, dan Farah, duduk di kursi belakang, berbincang ringan. Semuanya merasa tenang, meski hujan mulai turun dengan deras. Sesekali, kilatan petir menyambar langit, menerangi pepohonan besar yang semakin rapat. Hanya suara wiper mobil yang terdengar bersahutan dengan deru mesin menggiring mereka semakin dalam ke dalam hutan. Hutan yang gelap itu seolah memeluk mereka, mengaburkan pandangan dan membuat mereka merasa semakin terisolasi dari dunia luar. Namun, tiba-tiba suasana menjadi hening. Tidak ada suara burung, tidak ada angin yang berdesir, hanya gemericik air hujan yang jatuh ke aspal. Dalam diam yang semakin terasa berat itu, mereka mulai merasakan ada yang aneh. Dika, yang duduk di samping jendela, melihat sesuatu yang mencurigakan dari balik pepohonan. Lihat, ada orang di sana!" teriak Dika. Matanya terbelalak, menunjukkan jari telunjuknya ke arah luar. Semua orang menoleh, tetapi yang mereka lihat hanya bayangan samar-samar yang tertutup kabut. Sosok itu tampak bergerak perlahan, hanya sekelebat cahaya dari kilatan petir yang memberikan gambaran samar. Tidak ada yang bisa dijelaskan lebih lanjut, dan mereka pun melanjutkan perjalanan tanpa berkata-kata, meskipun ada rasa tidak nyaman yang menyelinap dalam dada mereka. Namun, tak lama setelah itu, suara aneh mulai terdengar. Suara langkah kaki yang berat, seperti seseorang yang berjalan cepat di luar mobil, menghampiri mereka. Suara itu semakin mendekat, mengiringi langkah mereka. Ketegangan semakin terasa, seiring dengan detak jantung yang semakin kencang. Haris, yang merasa ada yang tidak beres, mempercepat laju mobil, berharap bisa keluar dari hutan sesegera mungkin. Tetapi, saat mereka melaju semakin dalam, tiba-tiba mobil itu mati. Mesin mobil mendengung, seolah memberontak, dan kemudian berhenti dengan sendirinya. Keempat temannya terperangah, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Suasana menjadi mencekam. Suara hujan yang turun deras seolah menambah kesunyian yang mencekik. Lampu mobil yang redup hanya menerangi kabut tebal yang semakin menebal di sekitar mereka. "Kenapa ini bisa mati?" ujar Haris panik, mencoba menyalakan mesin berulang kali. Namun, hasilnya nihil. Mobil tetap mati. Ia menatap dashboard dan sepertinya tidak ada yang aneh. Semua indikator normal, kecuali kenyataan bahwa mobil tidak mau menyala. "Jangan bilang kalau ini benar-benar terjadi," kata Indra. Suaranya tercekat. Suara ketakutannya sangat jelas terdengar. Yuni menggenggam tangan Farah dengan kuat. Wajahnya pucat pasi. "Ini pasti karena hutan ini,"
Mungkin ada yang mengganggu kita. Bisiknya, suara gemetar. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di jendela depan mobil. Tok, tok, tok. Bunyi itu jelas terdengar meskipun hujan turun begitu deras. Dika yang duduk di samping jendela menoleh dengan cepat. Tidak ada siapa-siapa di luar, hanya kabut yang semakin menebal dan gelap. Ketukan itu berhenti sejenak, lalu terdengar lagi, lebih keras. "Siapa itu?" tanya Dika dengan suara parau. Ia mencoba melihat keluar melalui kaca jendela yang berembun. Tidak ada yang terlihat selain bayangan kabut yang mengaburkan pandangannya. Farah yang semakin cemas mencoba membuka pintu belakang, namun terhalang. "Jangan buka, jangan keluar!" teriak Yuni panik. Mereka semua tahu bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi, dan mereka hanya terperangkap dalam hutan yang seolah tak memberi jalan keluar. Haris mencoba tetap tenang, berusaha menghubungi nomor darurat melalui ponselnya, namun sinyalnya hilang. Tidak ada satupun tanda kehidupan dari dunia luar. Semakin lama, suasana semakin tidak terkendali. Luar biasa sunyi, seakan dunia ini hanya milik mereka berlima yang terperangkap dalam kegelapan. Tak lama, suara aneh itu kembali terdengar. Kali ini datangnya dari berbagai arah. Seperti suara orang yang berbisik, bergumam pelan, namun terdengar jelas di telinga mereka. Kata-kata yang tidak bisa dipahami, seolah datang dari tempat yang jauh, namun tetap terasa dekat di dalam hati mereka. Dika yang semakin gelisah berteriak, "Ada yang menonton kita, ada yang di luar." Dengan terburu-buru, ia memeriksa sekeliling, namun tak ada apa-apa. Namun, rasa takut itu semakin menggigit, dan saat itulah mereka semua merasa ada yang tidak beres, ada yang mengawasi mereka dengan penuh kebencian. Suasana semakin mencekam. Kabut yang semakin tebal, suara langkah kaki yang semakin mendekat, dan bisikan yang semakin keras menciptakan ketegangan yang tak tertahankan. Haris dengan wajah yang pucat pasi mencoba menenangkan teman-temannya, namun ia juga tak tahu harus berbuat apa. Mereka terjebak di tengah hutan ini tanpa ada petunjuk arah dan tanpa kendaraan yang bisa membawa mereka keluar. Saat ketegangan mencapai puncaknya, tiba-tiba kabut di luar mobil mulai terkoyak dan mereka melihat sosok yang jelas terlihat. Seorang pria dengan wajah pucat, berpakaian putih lusuh, berdiri di depan mobil mereka. Tatapannya kosong, namun matanya yang terbelalak tajam membuat darah mereka seolah membeku. "Keluar, kalau kalian ingin hidup," ujar sosok itu dengan suara yang terdengar seperti angin berbisik. Namun, sebelum mereka bisa bertindak lebih jauh, suara berderak keras terdengar dan sosok itu menghilang begitu saja, seperti tertelan oleh kabut yang semakin pekat. Di luar mobil, suara langkah kaki itu semakin dekat, semakin jelas. Kini, mereka bisa mendengar napas berat yang seperti mengikuti mereka. Suara itu bukan dari manusia biasa. Suara itu menggeram, seperti ada makhluk besar yang menyeramkan tengah menghampiri. Setiap langkahnya terdengar menggetarkan tanah, seolah makhluk itu memiliki kekuatan yang lebih besar daripada manusia biasa. Kabut tebal yang mengelilingi mobil membuat mereka merasa terjebak dalam kegelapan yang tak berujung. Tiba-tiba, dari balik kabut yang semakin pekat, muncul sosok tinggi besar dengan wajah pucat yang mengerikan. Matanya merah menyala, seperti dua bola api yang menembus kegelapan malam. Tubuhnya penuh dengan bekas luka, seperti bekas cakaran yang dalam, dan rambut panjangnya menggantung tak beraturan, tampak berkilau di bawah kilatan petir yang menyambar langit. Setiap gerakan makhluk itu mengeluarkan suara berderak, seolah-olah tulangnya patah dan tubuhnya terbuat dari serpihan batu. Siapa itu?" teriak Yuni. Suaranya pecah dengan ketakutan. Wajahnya berubah pucat seketika. Matanya terbelalak melihat sosok itu. Tak ada kata-kata lain yang bisa keluar dari bibirnya selain seruan ketakutan yang semakin mengeras di dada. Farah yang duduk di sebelahnya menutup mulutnya dengan kedua tangan, berusaha menahan tangis.
Dia merasa terjebak dalam ketakutan yang begitu nyata, lebih nyata daripada kabut yang menyelimuti mereka. Sosok itu semakin mendekat, dan kini mereka bisa melihat jelas bahwa makhluk itu tersenyum sinis. Bibirnya yang penuh dengan taring runcing terbuka lebar, seperti ingin menelan mereka hidup-hidup. Napasnya berat dan berbau amis, seolah datang dari tempat yang sangat jauh dan gelap, tempat yang tak terbayangkan oleh pikiran manusia. Tanpa berpikir panjang, Haris yang merasa tidak ada pilihan lain, membuka pintu mobil dengan terburu-buru. "Lari!" teriaknya, melompat keluar dari mobil dan berlari ke arah hutan yang gelap. Indra dan Dika yang sudah terperangkap dalam ketakutan yang sama, segera mengikuti langkah Haris dengan langkah terburu-buru. Tubuh mereka gemetar ketakutan, namun dorongan untuk melarikan diri membuat mereka bergerak. Namun, Yuni dan Farah yang merasa terikat dalam ketakutan yang membekukan tubuh, tak bisa bergerak sedikit pun. Mereka seperti terjebak dalam lingkaran kegelapan yang mencekam. Makhluk itu semakin dekat, dan senyum sinisnya semakin lebar. Bibirnya yang penuh taring itu terlihat semakin menakutkan. Setiap detik yang berlalu seolah menguji kesabaran mereka. Apakah mereka akan selamat atau menjadi mangsa berikutnya? Namun, di tengah kebingungannya, Yuni teringat sebuah cerita yang pernah didengarnya dari neneknya. Jika kita melihat makhluk seperti itu, kita harus berteriak nama ibu kita. Itu satu-satunya cara untuk membuat mereka mundur. Hanya dengan itu, mereka akan pergi. Suara neneknya terngiang jelas di telinganya, seperti sebuah bisikan dari dunia lain. Dengan tubuh gemetar, Yuni memejamkan mata sebentar, berdoa dalam hati. Kemudian, dengan segala keberanian yang tersisa, ia berteriak keras, "Ibu!" Suaranya terdengar gemetar, namun seolah ada kekuatan lain yang menguatkannya. Suara itu melesat menembus keheningan malam, menyentuh kabut yang menggantung di udara. Ajaib, makhluk itu berhenti sejenak. Ia terkejut, matanya yang merah menyala berubah seakan kebingungan, dan tubuhnya terhenti di tempat. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam, seolah-olah waktu berhenti berputar. Lalu, dengan gerakan yang cepat dan tanpa suara, sosok itu mundur, menghilang ke dalam kabut yang semakin tebal, seakan-akan menelan dirinya ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Yuni dan Farah yang masih terdiam, akhirnya bisa bernapas lega. Namun, rasa takut itu tidak serta-merta hilang. Tubuh mereka masih gemetar dan jantung mereka masih berdetak kencang. Mereka saling memandang dengan mata penuh keheranan, seolah tidak percaya bahwa mereka baru saja selamat dari cengkeraman sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sedetik Yuni terdiam, lalu teringat temannya yang lari ke hutan. Yani, dengan rasa takut, berteriak memanggil mereka untuk kembali. Haris, Indra dan Dita yang merasa sudah tidak ada yang mengikuti lagi, segera menuju ke mobil. Dengan tangan gemetar Haris mencoba menghidupkan mobil. Akhirnya, setelah beberapa kali mencoba, Haris berhasil menyalakan mobil kembali. Mesin mobil yang sebelumnya mati itu menyala dengan gemuruh, dan seiring dengan itu, suara ketakutan yang menyelimuti mereka sedikit demi sedikit mereda. Namun, mereka tahu bahwa meskipun mereka telah selamat, perjalanan mereka malam itu tak akan pernah sama lagi. Mereka melaju dengan kecepatan tinggi, meninggalkan alas roban yang misterius dan mengerikan itu di belakang mereka. Namun, meskipun perjalanan mereka hampir selesai, tidak ada yang bisa menghapus pengalaman mengerikan itu dari ingatan mereka. Mereka tahu kisah ini akan selalu hidup dalam pikiran mereka, mengingatkan mereka akan kegelapan yang tersembunyi di hutan itu dan makhluk halus yang mengintai setiap langkah mereka. Sejak malam itu, tidak ada yang berani lagi melewati alas roban tanpa rasa was-was. Kawasan itu menjadi legenda yang semakin menambah kelamnya mitos-mitos yang beredar di sekitar hutan. Kisah mereka tentang makhluk halus yang mengganggu perjalanan mereka menjadi cerita yang menambah keangkeran kawasan tersebut dan menjadi bagian dari kisah yang selalu diceritakan
dari generasi ke generasi.